Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Dewa Kadewista, mahasiswa S2 Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah proses bisnis, yaitu terkait dengan swimline diagram, dan raci matrik dan evaluasinya. Berikut saya akan share screen materinya. Ya, tugas yang kedua yaitu mata kuliah proses bisnis dan fungsi dalam organisasi terkait dengan swimline, raci matrik, dan evaluasinya. Topiknya adalah perekrutan SDM perawat di Rumah Sakit Baru tipe C. Dosennya adalah Dr. Seta Ariwiri Wicaksana Magister Manajemen. Saya sendiri Dewa Kadewista, NIM 3016241003. Swimline perekrutan SDM perawat di rumah sakit. Nah, ini ada 4 bagian terkait, yaitu unsur manajemen, HCGA, tim seleksi, dan calon perawat. Nah, mulai dengan identifikasi kebutuhan SDM oleh departemen terkait, kemudian persetujuan direktur, kemudian masuk ke HCGA. Ya, instruksinya di sini adalah pembukaan lowongan, seleksi administrasi, dan jadwal tes wawancara. Lalu di sini perawat akan mengajukan lamarannya kepada HCGA, kemudian HCGA menugaskan tim seleksi untuk melakukan tes tulis, tes praktek, uji kesehatan, wawancara. Kemudian peserta akan mengikuti seluruh proses tes yang dilaksanakan di sini. Setelah selesai akan dilakukan rapat evaluasi terkait dengan hasil tes tersebut. Lalu hasil rapat tersebut, keputusannya bagaimana, akan disampaikan kepada calon perawat. Ya, kemudian calon perawat akan membuka pengumuman tersebut ya terkait dengan hasil tes. Apabila hasilnya tidak lulus, maka proses perekrutan SDM perawat rumah sakit akan selesai. Tetapi apabila lulus, proses akan berlanjut dengan penandatanganan kontrak kerja PKWT. Nah, setelah tanda tangan kerja kontrak PKWT baru prosesnya selesai, maka akan dilanjutkan dengan penempatan dan orientasi. Demikian swimline perekrutan SDM perawat di rumah sakit ini. Next slide. Nah, selanjutnya dari seluruh proses tersebut kita breakdown durasinya. Tadi dalam gambar swimline sudah ada durasi. Kurang lebih total durasi dibutuhkan 17 hari dalam proses perekrutan SDM rumah sakit ini ya. Ya, di sini ada identifikasi ya, kemudian persetujuan ya. Di situ butuh kurang lebih waktu sekitar 7 hari. Kemudian ada pengiriman lamaran 1 hari, pembukaan lowongan, kemudian seleksi administrasi, tes wawancara dan lain sebagainya ya. Kemudian ada kemudian peserta mengikuti tes ya kurang lebih 2 hari, kemudian ada rapat evaluasi 1 hari ya. Dilanjutkan dengan setelah rapat evaluasi ada hasil ya, hasilnya itu disampaikan kepada calon perawatnya 1 hari. Kemudian setelah dinyatakan lulus ya atau tidak lulus, nanti ada pengumuman. Yang lulus akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kurang lebih mungkin prosesnya 2 hari, sehingga seluruh proses ya sesuai dengan diagram swimline tadi kita butuh proses selama 17 hari. Oke, kita lanjutkan dengan sekarang breakdown kegiatan tersebut ke dalam raci matrik perekrutan SDM perawat rumah sakit. Ya, nah di sini tahapan-tahapan kegiatannya sesuai dengan tahapan kegiatan pada swimline diagram tadi. Kemudian di sini bagian terkait juga sama, ada 4 bagian: manajemen, HRD, tim seleksi, dan calon perawat. Nah, raci matriknya di sini ya, pada bagian selnya di sini ada apa namanya? A, R, C, dan I. Nah, A-nya itu adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab ya. Kemudian R-nya itu responsible, itu melaksanakan langsung. C-nya itu consulted, yaitu dikonsultasikan, dan I-nya itu inform, yaitu diberikan informasi. Nah, penjelasannya ini akan ada pada slide berikutnya. Keterangan raci matrik ya. Pada identifikasi kebutuhan, manajemen bertanggung jawab atas keputusan final dalam menentukan kebutuhan SDM. HRD memberikan solusi mengenai kebutuhan SDM. Tim seleksi memberikan masukan atau saran dalam mengidentifikasi kebutuhan. Calon perawat diberitahukan mengenai kebutuhan yang diperlukan namun tidak terlibat langsung. Kemudian yang kedua, tahap persetujuan permintaan. Manajemen bertanggung jawab untuk memberi persetujuan akhir atas permintaan. HRD bertanggung jawab untuk mengajukan dan mengurus permintaan. Tim seleksi diberitahukan mengenai persetujuan yang diberikan. Calon perawat diberitahukan tentang persetujuan permintaan. Buka lowongan. Manajemen diberitahukan mengenai pembukaan lowongan. HRD bertanggung jawab langsung dalam membuka lowongan dan melaksanakan prosesnya. Tim seleksi diberitahukan mengenai pembukaan lowongan. Calon perawat diberitahukan tentang lowongan yang dibuka. Seleksi administrasi. Manajemen diberitahukan tentang proses seleksi. HRD
bertanggung jawab langsung untuk menjalankan proses administrasi. Tim seleksi diberitahukan atau memberitahukan konsultasi mengenai seleksi administrasi. Kemudian calon perawat diberitahukan mengenai proses administrasi yang mereka jalani. Untuk tahapan berikutnya, jadwal tes dan wawancara, manajemen diberitahukan mengenai jadwal yang telah ditentukan. HRD bertanggung jawab dalam menyusun jadwal tes. Tim seleksi diberitahukan dan memberikan masukan tentang jadwal tes. Calon perawat diberitahukan mengenai jadwal tes atau wawancara. Tes wawancara, manajemen diberitahukan mengenai jalannya tes atau wawancara. HRD memberikan konsultasi atau nasihat mengenai jalannya tes. Kemudian tim seleksi bertanggung jawab dan melaksanakan tes. Calon perawat bertanggung jawab atas partisipasi dan persiapan dalam tes. Rapat evaluasi, manajemen diberitahukan mengenai hasil rapat evaluasi. HRD bertanggung jawab dalam melaksanakan rapat evaluasi. Tim seleksi bertanggung jawab dalam menjalankan rapat dan memberikan evaluasi. Calon perawat diberitahukan hasil evaluasi. Kemudian tahapan yang ke-8, pengumuman hasil. Manajemen diberitahukan hasil seleksi, HRD bertanggung jawab dalam mengumumkan hasil, tim seleksi memberikan konsultasi mengenai hasil seleksi, yang calon perawatnya adalah diberitahukan tentang hasil pengumumannya. Nah, lalu tahapan yang ke-9, siapkan kontrak dan orientasi. Manajemen adalah diberitahukan mengenai persiapan kontrak dan orientasi. HRD bertanggung jawab dalam menyiapkan kontrak dan orientasi. Tim seleksi diberitahukan mengenai persiapan kontrak dan orientasi. Calon perawat diberitahukan mengenai kontrak dan orientasi yang akan mereka jalani. Nah, lalu keseluruhan proses dari swimline Raci Matrik tersebut, kemudian kita lakukan evaluasi proses bisnis. Nah, di sini dapat kami sampaikan evaluasi proses bisnis tersebut bahwa proses perekrutan berjalan melalui serangkaian tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, SDM, pembukaan lowongan, seleksi administrasi, penjadwalan tes dan wawancara, evaluasi hasil, pengumuman hasil hingga penandatanganan kontrak dengan total durasi rata-rata 17 hari. Setiap tahapan sudah memiliki pihak yang accountable, responsible, consulted, dan informed sesuai dengan prinsip Raci. Lalu kita akan evaluasi kelebihan dan kekurangan daripada proses ini. Ya, kelebihan prosesnya ada 3. Keputusan strategis tetap berada di manajemen rumah sakit. Sementara pelaksanaan administrasi berada di HRD serta proses seleksi kompetensi dilakukan oleh tim seleksi sehingga fungsi kontrol berjalan dengan baik. Konsultasi di setiap tahap meningkatkan kolaborasi, memperkecil risiko kesalahan rekrutmen, serta mempercepat solusi jika terjadi masalah atau tumpang tindih tanggung jawab. Lalu yang ketiga, tim seleksi dilibatkan langsung dalam evaluasi agar hasil sesuai standar kompetensi rumah sakit. Nah, selain kelebihan tentu ada kekurangannya. Kekurangannya juga ada 3. Yang pertama, jika pihak yang akuntabel tidak ditetapkan secara tegas di proses kunci seperti penjadwalan atau kepatuhan akhir, dapat menimbulkan kebingungan dalam pendelegasian tugas dan menyebabkan keterlambatan proses. Yang kedua, terlalu banyak pihak konsultan atau inform bisa memperlambat pengambilan keputusan bila tidak disederhanakan atau diarahkan dengan baik. Yang ketiga, peran tim seleksi kurang optimal dalam tahap administrasi berpotensi pada salah pilih kandidat yang tidak sesuai kebutuhan rumah sakit. Nah, dari kekurangan dan kelebihan tersebut, maka dapat kami rekomendasikan ada 3 hal. Yang pertama, tentukan satu pihak yang secara jelas akuntabel pada setiap proses utama, yaitu HRD untuk aspek administrasi dan orientasi, tim seleksi untuk tes kompetensi. Yang kedua, lakukan review periodik Raci, menyesuaikan perubahan kebijakan atau kebutuhan unit rumah sakit agar tetap relevan dan adaptif. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah sosialisasikan pembagian peran dan tanggung jawab secara komprehensif kepada seluruh tim perekrutan sebelum proses dimulai, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kelalaian tugas. Demikian presentasi kami terkait dengan swimline diagram, Raci Matrik dan evaluasi perekrutan SDM rumah sakit terkait dengan perekrutan perawat. Maka dengan demikian, maka presentasinya sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.